Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mengucap syukur limpah berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita tetap dapat mengikuti renungan pada hari ini dengan keadaan yang baik. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan yang baik, yang memberkati kami dan melindungi kami. Ampuni segala dosa, kesalahan yang telah kami lakukan. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, biarlah kami menjadi umat Tuhan yang setia, dan kami juga diberikan akal pikiran yang baik, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Terima kasih, ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita pada saat ini adalah menantikan janji itu. Dan ayat renungan terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh." Saya sering berkata 2 hari yang paling baik dalam membuat perjalanan ialah hari ketika Anda berangkat dan hari ketika Anda pulang ke rumah. Yerusalem bukanlah kampung halaman para murid, dan sudah tentu, saudara-saudara, sudah tentu mereka ingin sekali meninggalkan kota itu dan pulang ke persekitaran Laut Galilea yang lebih menyenangkan. Pastinya seperti itu. Mereka mau pulang ke tempat asalnya mereka. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan kita juga sama seperti itu. Pastinya kita juga mahukan hal yang sedemikian. Apabila kita sudah berangkat, dan pastinya kita ingin pulang lagi ke rumah kita. Jadi sebelum dia kembali ke surga, Yesus memberitahukan murid-muridnya untuk tidak mengikuti kecenderungan semula jadi mereka untuk meninggalkan, tetapi harus menantikan. Pada zaman kepuasan segera ini adalah sukar bagi kebanyakan kita untuk menantikan apa-apapun. Mari kita menghadapinya. Menunggu dalam barisan adalah tidak menyenangkan, pasti. Begitu juga dengan menunggu untuk makan, menantikan seorang sahabat, atau menunggu sesuatu untuk berfungsi. Pasti ramai di antara kita sudah merasakan semua ini. Menunggu dan menunggu. Pasti kita tidak ada perasaan yang selesa untuk menunggu. Karena yang kita inginkan adalah kita dapat bersama-sama melaksanakan. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin Yesus memahami sifat tidak sabar murid-muridnya, dan oleh itu bersama perintah untuk menunggu, dia memberikan janji yang indah, janji Roh Kudus yang istimewa ini akan diberikan oleh Bapa. Tidak lama lagi, ini ialah satu janji yang benar-benar sangat berbaloi untuk dinantikan dan didoakan, dan pastinya mengujahkan para murid. Jadi Yesus menghubungkan dibaptis dengan Roh Kudus dengan baptisan Yohanes. Sama seperti roh kerendahan hati dan perdebatan ialah ciri-ciri baptisan Yohanes di Yordan. Para murid harus menyediakan diri mereka untuk menerima janji-janji yang indah, dengan sungguh-sungguh menyelidiki hati mereka dan meninggalkan dosa. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga diajarkan seperti itu. Yang Tuhan inginkan adalah di dalam kehidupan kita memiliki kerendahan hati, memiliki hal-hal yang baik, dan juga kita kena ingat bahwa sama seperti apa yang dilakukan oleh para murid-murid Yesus, mereka benar-benar belajar daripada Yesus bagaimana menghormati kepada orang lain. Di dalam dunia kita yang sangat sibuk, Yesus menggesa para muridnya
di zaman modern untuk menantikan supaya supaya kita akan menerima janji Roh Kudus dan kasih karunia sebelum bergerak dan juga melakukan pekerjaan kita atau pekerjaan Tuhan. Marilah kita menggunakan beberapa waktu menunggu di hadapannya yang rindu untuk memberkati dengan janji Roh Kudus. Firman Tuhan berkata pada kita, menantikan janji Tuhan itu, menantikan Tuhan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali lagi. Tuhan hanya meminta kita supaya kita sepenuhnya bertobat, sepenuhnya melakukan kerendahan hati di hadapan Tuhan, rendahan diri di hadapan Tuhan sesama manusia juga. Jadi pada saat ini, saudara-saudara, mari jangan pernah lupa untuk kita nantikan janji Tuhan, yaitu Tuhan akan memberkati kita dengan pimpinan daripada Roh Kudus-Nya. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kita pada saat ini. Mari berdoa. Bapa di surga, bersyukur kami kepadamu perlindungan, penjagaan yang telah Tuhan berikan. Ampuni kami dan berikan kami perlindungan serta penjagaan, dan berikan kami akal pikiran yang baik, sehingga hari ini apapun kami lakukan, semua kemuliaan Tuhan saja yang kami lakukan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.